Salam jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak terkasih, warga jemaat GPIB dimanapun berada, dan juga para simpatisan GPIB yang kami sapa sebagai sahabat-sahabat GPIB. Salam jumpa dengan saya, Pendeta Jeffrey Sompotan, fungsionaris Badan Pertimbangan Majelis Sinode GPIB. Hari ini 8 Januari 2024 kita akan mengikuti renungan malam dari program Night Call GPIB. Sebelumnya saya dan keluarga menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru tahun 2024. Mari kita siapkan Alkitab kita akan membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan daftar bacaan gereja dari Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus, Putra Natal, Tuhan Juru Selamat, yang firman yang telah menjadi manusia. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu di akhir hari ini, supaya kami beroleh kekuatan untuk beristirahat dan menghadapi hari esok dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya dan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa berserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat mujizat-mujizat itu di depan bangsanya. Lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka, mereka berlutut dan sujud menyembah. Begitulah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sedia mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, setiap manusia itu mempunyai kekuatan, kelebihan, dan kelemahan atau kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kita selalu membutuhkan orang lain untuk mendampingi kita, membantu kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Dan itulah yang kita baca pada bagian firman Tuhan ini. Kisah tentang panggilan dan pengutusan Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan Allah dari Midian untuk kembali ke Mesir, untuk bertemu dengan Firaun, berbicara dengan Firaun, dan kemudian untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk dihantar ke tanah perjanjian. Nah, Musa berkali-kali menyampaikan kepada Tuhan keberatannya. Yang terakhir dikatakan keberatannya adalah, saya tidak pandai bicara, kata Musa kepada Tuhan. Dan gitu, saya ini berat lidah, gitu. Lalu Tuhan katakan, nah, nanti ada orang yang akan membantumu, abangmu si Harun itu, gitu. Nah, bagian inilah yang kita baca tadi. Bagaimana kemudian Harun diperintahkan Tuhan untuk pergi menjumpai Musa.
Dan kemudian Harun pergi ke padang gurun menjumpai Musa, ya. Bertemu dengan Musa di gunung Allah, ya, katakanlah lalu menciumnya, ya, kan mereka kakak beradik, ya. Dan kemudian Musa beserta Harun ini pergi mengumpulkan tua-tua Israel, dan Harun yang menjadi juru bicara Musa mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Jadi firman Tuhan disampaikan kepada Musa, dan kemudian Harun yang menyampaikannya kepada bangsa Israel dan melakukan mujizat-mujizat di depan mereka. Ya, ketika mereka mendengar dan menyaksikan hal itu, bangsa Israel percaya bahwa Tuhan Allah memang mengutus Musa dan juga Harun tentunya, ya, untuk sebagai bentuk perhatian Tuhan Allah kepada orang Israel, ya, dan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan di depan tadi di awal, bahwa kita selalu membutuhkan orang lain untuk mendampingi perjalanan kehidupan kita, karena masing-masing kita mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, tapi kita semua diberi Tuhan tanggung jawab untuk melaksanakan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, ya, didampingi oleh istri yang menopang kita, yang mensupport kita supaya kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga dengan baik. Begitu juga istri yang menjadi kepala rumah tangga, mengurus segala sesuatu rumah tangga, juga membutuhkan topangan dari suami untuk dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga suami istri, ayah dan ibu bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan anak-anak. Anak-anak juga begitu, ya, mempunyai tanggung jawab untuk menopang orang tuanya, setidaknya dalam doa agar orang tua kita itu dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya, bekerja, mencari nafkah dan lain-lain dengan baik dan sehat. Itu di dalam keluarga, begitu juga di dalam pelayanan, ya. Saya sebagai pendeta yang sudah emeritus, ya, gitu, selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga di setiap jemaat yang saya layani, ya, bahwa tidak mungkin seorang pendeta dapat melaksanakan pelayanan sendirian di dalam jemaat. Ada diaken penatua yang membantu, ada pengurus-pengurus unit misioner yang membantu, ada pegawai ataupun karyawan kantor majelis jemaat yang membantu, dan macam-macam hal. Nah, inilah yang kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Musa, dan Tuhan menghadirkan Harun supaya rancangan Tuhan kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir dapat terlaksana. Begitu juga lah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana atas kehidupan kita masing-masing, ya, untuk supaya kita menikmati kehidupan penuh damai sejahtera. Dan karena itu kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan, baik di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan di gereja misalnya, juga di dalam kehidupan pekerjaan, maupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dengan begitu, semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita bersama dapat kita lakukan dengan baik, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat menjalani tahun baru 2024 ini dalam keyakinan iman bahwa Tuhan tahu akan kebutuhan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan pasti
memberikan pertolongannya lewat orang-orang yang Tuhan utus untuk mendampingi kita, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di atas semuanya itu, dengan melakukan semuanya itu dengan baik, nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa Engkau mengetahui persis keberadaan hidup kami. Kau mengetahui kekurangan dan kelemahan kami, kekuatan dan kelebihan kami. Dan kami mau memberi diri supaya Tuhan pakai untuk memenuhi rancangan Tuhan atas hidup kami, dan rancangan Tuhan bagi kebaikan kehadiran kami untuk menjadi kebaikan bagi banyak pihak di kehidupan kami, baik dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bergereja, maupun di dalam kehidupan kami di tengah masyarakat sebagai kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anggota keluarga kami masing-masing, berkati keberadaan kami di jemaat di mana kami bersekutu. Semua pelayan Tuhan di jemaat kami masing-masing diberkati juga kebersamaan kami di GPIB. Kami doakan Majelis Sinode GPIB dan tim pengelola Morning and Night Call GPIB diberkati Tuhan, supaya semuanya berlangsung untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan memasuki masa pemilu di bulan depan, bulan Februari tanggal 14 tahun 2024, Tuhan sertai berkati. Pilihkanlah bagi kami pemimpin yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Engkaulah yang tahu apa yang baik bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, dan bagi kemuliaan Tuhan yang dihadirkan di negeri tercinta ini. Kami bersyukur, mohon Tuhan sertai kami dalam istirahat kami malam hari ini, dan bangunkan kami pagi nanti dengan sejahtera Tuhan, untuk terus melanjutkan kehidupan kami di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini program Night Call kita. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.